Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Logika Rakyat LBH PPMI Channel, baik dalam dan luar negeri. Kali ini kita ada di satu tempat nih, lagi ngasih ngopi-ngopi. Kebetulan kita ada tamu istimewa ini dari sahabat kita PPMI Sulawesi Tengah. Beliau adalah aktivis juga yang kemarin demo-demo di Sulawesi Tengah, Morowali, di Donggala. Ya, beliau cukup dikenal lah sebagai salah seorang aktivis yang konsisten membela rakyat di wilayahnya, yaitu Sulawesi Tengah. Beliau adalah Aceng Lahai. Ya. Bung Aceng, gimana kabar Bung Aceng? Alhamdulillah sampai di sehat. Beliau juga adalah Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Dewan Pengurus Wilayah PPMI Sulawesi Tengah. Jadi Sulawesi Tengah itu ngeri-ngeri sedap itu. Tempatnya nikel, tempatnya tambang-tambang banyak di sana. Dan juga tenaga kerja asing, pemirsa. Nah, di sini juga selain ada Bung Aceng juga, di sini ada nggak asing lagi nih. Kawan kita ini aktivis juga yang kemarin heboh, viral di media sosial karena sempat dikeroyok oleh aparat ya. Bung Niko Silalai, gimana Bung? Baik aja Bang. Ya, beliau juga salah seorang presidium daripada Aliansi Rakyat Menggugat. Nah, ngomong-ngomong ini, Ngaceng ini setelah mendengar ada aliansi aksi Suta Buruh kemarin 10 Agustus sempat datang ke sini. Apa kira-kira yang mau, kabar-kabar apa kira-kira yang pemirsa ini nantikan dari Bung Aceng selaku salah satu aktivis senior di Sulawesi Tengah. Silakan Bung Aceng. Ya, terima kasih Pak Presiden. Yes, Pak Daeng Wahyudin. Ya. Presiden PPMI Indonesia. Ya. Saya salah satu masyarakat Sulawesi Tengah yang masuk dalam komposisi kepengurusan PPMI Sulawesi Tengah. Ya. Tentunya kita tetap update dengan pemberitaan-pemberitaan yang selama ini yang terjadi, termasuk beritanya Pak Andiko Silalahi yang kemarin dikorbankan oleh pihak-pihak tertentu. Nah, di sini maksud dan tujuannya saya dengan informasi yang saya dapat berkaitan dengan kegiatan acara besar 1 juta buruh yang akan masuk di DPR RI, termasuk di istana. Sehingga saya datang di Jakarta ini. Dan saya ke Jakarta tidak menggunakan dana siapa-siapa, pribadi saya. Karena saya tidak mau ada beban terhadap para pelaku oknum yang selama ini melakukan kejahatan, perbuatan melanggar hukum di daerah. Nah, bicara soal Sulawesi Tengah itu sangat luar biasa potensinya, termasuk yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi terkait dengan nikel pertambangan. Nah, berbicara masalah pertambangan ini kan tidak lepas daripada pekerja, tenaga kerja asing. Bahkan di sana puluhan ribu tenaga kerja asing yang hari ini sangat luar biasa, yang sempat kemarin ribut di daerah Morowali. Saya salah satu juga yang ikut terlibat bagaimana menyelamatkan saudara-saudara kita yang pribumi yang pekerjanya yang hari ini terabaikan haknya dia. Sehingga saya mendengar informasi dari beberapa media, termasuk dari grup kita di PPMI Indonesia, bahwa akan ada kegiatan aksi 1 juta buruh. Nah, pada saat itu, kemarin itu, sebetulnya kan saya mengikuti kegiatan itu hanya belum waktunya saya untuk melakukan orasi. Yang akan saya sampaikan beberapa faktor, termasuk ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum di kabupaten. Termasuk salah satunya di Donggala. Di Donggala. 31 miliar 500 itu bukan uang kecil. Yang terjadi di sana. Dana apa itu? Itu dana Covid, Pak. Oh, dana penanganan COVID-19 ya. Dari 19. Kira-kira diduga siapa aja tuh yang dapat itu, yang makan itu uang rakyat itu? Begini, sebetulnya saya ingin menyampaikan di tempat ini kan kurang pas. Aku menginginkan itu ada aksi. Saya akan mempertanyakan kepada Presiden Jokowi, kalau mampu diusut tentang masalah bagaimana penyimpangan dana negara yang dilakukan oleh para oknum pejabat di beberapa kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah, saya mau tetap dipertahankan Pak Jokowi. Kalau tidak, bubarkan negara ini. Bahkan turunkan Pak Jokowi dari Presiden. Kalau tidak bisa melaksanakan perintah negara yang ada ini. Saya berbicara Pak, karena faktanya jelas. Kemudian ada pejabat yang sudah nyata-nyata sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, oleh Kejaksaan Agung, bahwa dia sudah ditetapkan ingkrah. Harusnya ditahan 1 tahun. Kok masa bebas? Bahkan jabatannya dikesenai lagi loh. Waduh. Kan lucu, negara ini mau dibawa kemana negara ini? Di mana letak kan gitu. keadilan? Kemudian
lebih ngiri lagi, Pak. Saya malu terhadap institusi kepolisian dan tentara. Saya harusnya malu. Iya. Terbalik ini, harusnya mereka malu lihat saya, Pak. Iya. Karena ada 9 tanda tangan tentara dan 9 tanda tangannya polisi dipalsukan oleh pejabat. Waduh. Ada. Dan tidak diusut. Tidak diusut. Waduh, dibiarkan dong. Dibiarkan. Wah. Nah, ini jadi pertanyaan, di mana negara hari ini? Iya, iya. Bagaimana kita sebagai masyarakat yang cinta akan TNI dan Polri, tiba-tiba pemalsuan tanda tangan terhadap oknum pejabat, terhadap institusi. Kita bukan bicara pribadi, Pak. Ini negara loh ini. Itu kejadian tanda tangan itu di mana? Sulawesi Tengah ya? Di Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Ada salah satu kabupaten, nanti saya buka itu. Oh iya. Aksi itu akan saya buka. Oh, iya. Saya akan mempertanyakan kepada Pak Jenderal TNI, Iya. Pak Andika, Iya. dan Kapolri. Iya, Pak Listio. Kalau Pak Listio itu. Iya. Kalau tidak bisa diusut, Anda tinggalkan jabatan itu sebagai Kapolri. Iya. Karena ini berkaitan dengan institusi. Iya. Nama pejabat tidak masalah, tapi institusi loh ini. Iya. Dipalsukan tanda tangannya. Dipalsukan tanda tangannya. Kemudian ada gratifikasi Wah. berkaitan dengan dana negara loh. Iya, iya. Itu angka dicantumkan dalam kwitansi. Nama paketnya dalam isi keterangan itu terima. Iya. Ya kan? Di situ komitmen fee. Wah. Gila ini kan? Ada kwitansi, Pak. Wah. Lengkap di saya. Dan saya akan menyurat itu. Iya. Hanya memang saya menunggu aksi ke depan ini. Iya. Saya akan buka semua itu. Iya, iya. Nah, kemudian Poso. Poso, kita cinta Poso itu akan damai. Tapi ternyata ada perlakuan. Kegiatan pengadaan alkes 30 miliar. Nyata-nyata ada temuan BPK 8 miliar. Waduh. Ada oknum yang sudah ditahan. Tapi pelaku utama tidak ditahan. Waduh, karena Terus di dia mana pejabat negara? tinggi. Ya. Ya. Itu. Saya tidak melihat siapa dia, tapi kan ini persoalan negara ini. Iya, iya. Uang negara. Rakyat kita lagi kondisinya lagi sulit. Iya. Tiba-tiba ada orang-orang yang melakukan itu kok dibiarkan. Iya, iya. Pertanyaan kemudian, di mana negara hari ini? Iya, iya, iya. Kemudian Kabupaten Sigi. Iya. Itu sudah nyata-nyata sudah turun ke Kejaksaan Tinggi untuk menelusuri itu, temuannya jelas 6,4 miliar. Kok ada temuan BPK, kemudian dibuat SP3? Iya. Kan gila lagi tuh. Masih banyak yang harus saya sampaikan. Makanya saya berharap aksi ini, tolong diberikan waktu saya untuk aksi. Oh, untuk iya. saya orator di depan. Orasi, ya? Saya orasi, Pak. Orasi, iya, iya. Dalam aksi nanti. Next time is- Saya harus orasi. Iya, iya. Karena saya akan buka semua isi perut Sulawesi Tengah itu. Oh iya, iya. Banyak hal. Itu baru satu provinsi di Sulawesi Tengah. Bagaimana yang 33 provinsi lain? La pasti ilaha ada illallah. juga. Kasihan di negara kita. Tapi Mau kemana? nggak apa-apa pemirsa, kita fokus saja di daerah Sulawesi Tengah karena Ya. beliau memang ya, Ya. putra Sulawesi. Ya. Ada pekerjaan pengadaan TTG. Oh. Itu nyata-nyata 4 miliar, Pak. Iya, iya. Dilakukan oleh oknum di Donggala. Saya tahu itu. Cuma kan kita tidak bisa bicara di sini karena kita bicara hukum, bicara fakta. Kita mau lihat nanti nih. Tapi yang menarik tadi ada tanda tangan Yang dipalsukan. yang dipalsukan Oleh oknum pejabat. oleh oknum pejabat yang mencatut institusi Polri. dan Namanya ada TNI Polri, Pak. TNI Polri ya. Yang dia terima itu cuma 500.000. Itu pengakuan langsung dari oknum itu, Iya. pejabat itu, Iya. kepolisian itu dan Iya. TNI. Iya. Tapi ternyata laporan pertanggungjawaban 5.100.000, Pak. Wow. Artinya dibenarkan oleh undang-undang nggak itu? Iya, Kita iya. boleh melakukan kejahatan terhadap hak-hak orang lain. Tapi faktanya hari Dalam ini, hal apa itu? Komitmen fee dalam apa itu? Pengadaan apa itu? oh bukan, Atau bagaimana? yang mana? Poso? Yang tadi tanda tangan dipalsukan. Oh itu dana COVID, Pak. Oh. Kemudian ada nanti akan saya buat laporan nanti. Oh, ada jadi dana Covid 31,5 miliar itu. bukan 26 miliar kalau nggak salah. 26 Ya. miliar itu Ya. yang mencatut nama pejabat institusi TNI, Ya. pejabat TNI. Itu salah Polri satu di sana. TNI Polri. Ya. Sudah. Belum lagi ada perangkat-perangkat yang lain dipalsukan tanda Iya, tangannya, iya, Pak. Berarti semua dipalsukan. Tapi Dipalsukan. tidak diproses. Tidak. Waduh. Itu. Di Kemudian mana lagi kan lebih menyayat hati, Pak. Ya. Ada anggota DPRD kabupaten itu di Tojo Una-Una, ya. Dana 20 miliar dana APBN, kemudian dana sharing 2 miliar. Berarti totalnya 22 miliar. Pembuatan jamban. Iya. Jamban itu lucu, Bapak. Manusia, Bapak. Iya. Bapak bisa buang air kok terbuka. Iya. Jamban itu tidak ada dinding, tidak ada lubang. Iya, iya, iya. Sebesar 22 miliar. Iya. Justru yang posting itu anggota DPRD loh. Iya, iya, iya. DPRD yang membuat anggarannya kok dia posting. Iya, iya, iya. Ada tahu saya, sama saya punya data. Iya, iya. Sampai hari ini Iya. ada pengadaan bibit Iya. 1,2 miliar. Iya. Lucu. 1,2 miliar. PPATK-nya itu tidak pernah bertentangan masalah keuangan. Kok cair? Iya, iya, iya. Gila ini. Gila ya. Masih banyak hal yang lain, Pak. Iya, iya. Kemudian ada pencaplokan tanah di wilayah Morowali sana. Waduh. Gila itu puluhan hektar. Terus kemudian kan lucu. Negara yang mengeluarkan surat, kok negara yang batalkan? Oleh para pelaku-pelaku usaha. Oligarki kan sudah main di belakang. Oh jadi apa kita ini negeri kita? Iya, 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 iya. Saya akan tuntut ini. Saya akan kejar. Makanya pada saat aksi besar, saya minta berikan waktu saya untuk orasi. Iya, iya, iya.
Saya mau pertanyakan kepada Presiden, Anda mau usut nggak ini? Iya. Anda mau olah nggak ini persoalan? Apakah Anda akan kelola secara profesional kemudian pelaku-pelaku ditangkap? Ya. Itu aja sudah. Termasuk minta komitmen daripada Bapak Panglima TNI ya. Ya. Dan Pak Kapolri ya. Pak Kapolri. terkait masalah pemalsuan tanda Ya. tangan. Saya punya bukti. Oh iya. Jadi selain daripada itu, dengar tadi tenaga kerja asing juga ramai sekali nih di daerah sana itu. Yang sampai apalagi berapa puluh ribu jumlah. Jadi kan kita kembali kepada Jumlahnya undang-undang. berapa tenaga kerja asing? Kurang lebih sekitar 46.000. Oh, 46.000 tenaga kerja. Bahkan itu yang ditahu, yang belum ditahu lagi masih banyak. Padahal pengangguran di daerah itu tinggi Banyak juga. sekali. Banyak sekali. Sulawesi Tengah ini begini Pak, Sulawesi Tengah ini daerah yang kaya, potensinya besar. Tapi kok masyarakatnya miskin? Lucu kan? Kita ini ibarat tikus mati di lumbung padi. Iya. Nah, artinya para pekerja kita di sini yang ada di wilayah Sulawesi Tengah itu kayak tamu kita. Iya. Nah, Dia yang punya tanah, dia kita kok jadi tamu di kampung sendiri? Iya. Kok jadi budak di kampung kita sendiri? Iya. Kok masa kita punya lapangan pekerjaan tidak punya? Iya. Undang-undang Omnibus Law itu perlu dihapus. Iya. Karena itu yang menjerat kita. Iya. Yang mempertahankan bagaimana perusahaan itu lebih besar. Iya. Karena kepentingan oligarki di situ. Dan sangat melegalkan penggunaan tenaga kerja yang unskill lagi. Kalau mungkin skill ahli-ahli apa gitu yang tidak ada di Indonesia mungkin bisa ada transfer teknologi. Tapi kalau cuma tenaga kerja biasa. Dan harapan saya begini Pak Pres. Dalam aksi nanti itu saya meminta kepada pimpinan di pusat dari 2 institusi bahkan Kejaksaan Agung, tolong dievaluasi keterkaitan dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah itu, dengan Kapolda. Yang mana di sana sudah mulai merambah berkaitan dengan narkoba. Oh begitu. Ngeri narkoba. Itu ada fakta. Ada pelaku. Kok masa pemakai ditahan kemudian pengedar enggak? Waduh. Dia punya bandar-bandar enggak? Ada bukti. Ada saksi. Itu salah satu faktor yang merusak kita punya tatanan ekonomi yang ada di daerah. Anak muda tentunya muda dan pokoknya makin banyak lah. Nanti saya harap ini saya akan melakukan aksi. Yang sudah nyata itu Donggala. Donggala sangat real. Ada pejabat yang sudah diputuskan, sudah ingkrah 1 tahun kok nggak ditahan. Kasus apa itu? Oh banyak Pak. Oh jadi dia divonis oleh pengadilan negeri, kemudian ingkrah oleh Mahkamah, divonis penjara 1 tahun. Tapi bertugas. Tetap masih bertugas, tidak dipecat. Bahkan ada jabatan malah. Bahkan dipromosi. dipromosinya jabatan Pak. Jahat dinaikkan jabatan. Orang baik-baik saya akan buka itu. Dipecat, tapi pejabat yang penjahat malah dinaikin ininya. Jadi memang ada. Nah ini kebetulan Bung Niko nih. Kira-kira mendengarkan tadi cerita daripada rekan kita ini PPMI Sulawesi Tengah, Bung Aceng Lahai ini. Menurut Bung Niko gimana ini masalah penegakan hukum, korupsi dan lain-lain sebagainya ini di Indonesia saat ini? Ya kan apalagi saat ini kan terutama institusi Polri ya, ini sedang lagi gencar-gencarnya untuk memperbaiki citra dirinya di depan masyarakat yang saat ini yang sedang tergoncang lah secara institusi yang makin tidak dipercaya oleh masyarakat. Kalau demikian ketika ada pejabat yang dipalsukan tanda tangannya, diam saja ini pimpinan di sana, ini bagaimana ini Bro? Kalau menyikapinya aku melihat kondisi bangsa ini sudah kronis banget. Sudah butuh kita nggak bisa lagi bicara reformasi, tapi kita harus bicara revolusi perubahan secara total. Karena gini, percuma dong kalau polisi bentuk ada lembaga tipikor yang merekrut para pecatan dari KPK. Ada Novel Baswedan CS. Seharusnya Kapolri ketika melihat ada temuan-temuan seperti ini memerintahkan orang-orang ahli yang pecatan dari KPK sana itu untuk melakukan investigasi dan pengusutan. Ini harus segera diusut. Karena apa? Itu baru masih salah satu Sulawesi Tengah. Belum lagi daerah-daerah lain. 33 provinsi kita ini tidak lepas dari potensi korupsi. Maka mulai bagaimana? Di kampungmu sendiri Sumatera Utara. Kalau di Sumatera Utara jangan ditanya, Bang Sumut itu semua urusan memakai uang tunai. Itu kepanjangannya. Waduh. Itu kita pahami. Urusan memakai uang tunai itu sumut. Itu yang kita pahami. Karena budaya suap, semua urusan langsung tenggelam. Itu pas. Coba Pres. Itu sudah dia. Dan sialnya, kita lebih sial lagi nih kalau lembaga yang dipimpin oleh Pak Listio ini. Ketika ada kayak gini seolah-olah tenggelam. Tapi giliran rakyat
untuk menyuarakan pendapatnya, babak belur dipukuli. Contohnya kayak aku. Oh Ya, iya. Bang Niko. Tahun kemarin dipukul. Aku dipukuli babak belur. Iya. Yang mukuli aku tuh bukan orang lain. Seharusnya lembaga yang mengayomi dan melayani Dan mengamankan. dan Ya, mengaman aman. malah memukuliku. Nih gigi aku lopot. Ya, kasihan. Ini gigi aku copot. Dipukuli babak belur. Nah, Tapi hingga hari ini tidak ada tindakan. tidak ada tindakan. Membiarkan. Seolah-olah dibiarkan. Ya. Kalau gua disuruh lapor propam, kasihan Bintara yang jadi korban. Gitu ya. Seharusnya yang ditindak itu siapa? Yang mereka megang komando lapangan. Oh, begitu. Di situ ada Kapolres, di situ ada Kabaops. Oh. Ini dong ditindak. Ya. Nunggu laporan saya dari propam. Alawalam. Kasihan Bintara itu hanya korban. Mereka diperintah. Iya. Ini itu kejadian, makanya kita bilang Pak Listio, kalau memang benar-benar presesi itu, ya, ini loh bahaya-bahaya korupsi ini. Makanya bentar lagi cocoknya NKRI dirubah namanya jadi apa? Bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ngerinya Kesatuan Rampok Indonesia. Waduh, Ini Allah. harus kita lihat, kita rubah aja sudah bahasanya. Waduh. Karena apa? Negara kita dirampok secara berjamaah, Bisa. Secara terstruktur terstruktur dan sistematis, dan masif. masif. TSM ya. TSM. Karena apa? Itulah ngerinya Kesatuan Rampok Indonesia. Dan ini oligarki bermain. Apalagi sekarang lebih bahaya lagi munculnya undang-undang haram jadah, undang-undang biadab, undang-undang cilaka, undang-undang sapu jagat yang bernama Omnibus Law. Ini sangat ngeri. Ada 11 klaster, salah satunya klaster tenaga kerja yang benar-benar menjadikan buruh sebagai sapi perah, menjadi budak-budak modern. Kalau budak zaman dulu cukup dikasih makan, tapi dikasih hak berlibur. Iya. Nah, budak modern hari ini memang seolah-olah lepas, tapi dikasih upah murah. Dan penjaminan kesejahteraan itu nggak ada. Ya. Belum lagi ada klaster soal tanah. Ya. Di mana izin HGU yang tadinya 25 tahun bisa jadi 90 tahun. Iya. 2 generasi loh untuk menunggunya. Emang kita bisa hidup 90 tahun? Iya. Nah, kalau itu terjadi, bukan nggak banyak tanah-tanah rakyat akan kehilangan. Dan terbukti di daerah saya. Dan terbukti itu daerah. Sama seperti kasus yang kami advokasi yang aku menjadi korban. Iya. Ini logikanya gini. Kalau kasus terkait kasus yang aku babak belur dipukuli, misalnya Iya. Bang Daeng punya istri, Iya. jauh-jauh yang jelek ya, punya istri pertama. Udah selama 17 tahun Bang Daeng menikah, Bang nggak punya keturunan. Udah, mau nggak mau karena Bang Daeng itu Batak. Kalau orang Batak kita itu mesti ada anak. Kalau nggak punya anak dianggap itu lajang, dianggap nggak ada hitungan dalam adat. Itulah kalau kita di Batak. Jadi keluarga Bang Daeng mendorong untuk menikah lagi, sehingga menikahlah dengan istri kedua, punya anak-anak. Nah, pada saat 17 tahun Bang Daeng menikah dengan istri pertama, Bang Daeng itu membeli tanah. Tapi melalui karena istri abang yang bekerja sebagai pedagang, udah terkumpullah itu. Tapi di istri kedua Bang Daeng nggak punya. Tapi tetap masih tersupport. Berjalan seiringnya waktu, istri pertama Bang Daeng menjual dengan Bang Aceng selaku pengembang. Udah, Bang Aceng membangun sebuah unit ruko. Dan penjualan itu di hadapan notaris. Nah, membangun itu ruko 2 unit. Terus karena ini sudah terbangun sebagai pengembang, Bang Daeng menjual dan aku membeli sebagai pembeli. Di hadapan notaris aku membeli. Sudah melalui cicilan KPR BTN. KPR Mandiri. Nah, Bank Mandiri melunaskan kepada Bang Aceng dan sertifikat itu atas namaku. Sudah, dan aku nyicil ke Mandiri. Nah, setelah ini terjadi penjualan, maka anak-anak istri pertama, kedua seharusnya nggak punya hak di sini. Ya. Tapi melakukan gugatan soal ahli waris. Lucunya putusan pengadilan mengatakan gugatan itu dimenangkan oleh anak-anak istri kedua tadi. Untuk menyita. Seharusnya yang disita adalah bukan objek itu tanah, tapi nilai jual beli itu kembali. Kan? Tapi disita ini. Lah aku selama gugatan anak-anak istri kedua Bang Daeng ini kepada istri pertama Bang Daeng dan juga para pengembang, aku tidak dilibatkan sekalipun persidangan. Dan aku tidak tahu sama sekali itu ada sidang. Dan setelah 14 tahun baru aku tahu itu ada sidang. Setelah keluarnya perintah eksekusi. Nah, ya aku merasa milik dan aku merasa ya benar aku beli. Yang beretikat baik, aku melawan dong.
Aku melawan. Dan melawan terus. Lucunya anak-anak Bang Daeng menggugat sertifikatku. Nah, di putusan petun, sertifikat aku sah, benar. Dan sudah ingkrah dimenangkan olehku. Nah, lucunya pengadilan memaksakan ini juga kembali untuk melakukan eksekusi. Eksekusi pertama berhasil kugagalkan. Eksekusi kedua berhasil kugagalkan. Eksekusi ketiga berhasil juga kugagalkan. Masuk eksekusi keempat dengan kekuatan penuh, Bang. Seolah-olah yang dihadapi itu teroris, brimobnya banyak banget, bla 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 segala macam. Udah memaksa untuk eksekusi. Kita bertahan dong. Nah, lucunya pada saat aku menyampaikan orang Simin Barber mempreteli ada yang salah, aparat di lapangan menarikku. Terus setelah aku ditarik, aku dipukuli. Walah. Itu sebelum ada terbacanya putusan pengadilan tersebut. Berarti seharusnya aparat di lapangan itu bersikapnya netral dong. Belum bisa mendorong karena belum mengamankan kedua belah pihak. Iya, karena belum ada pembacaan putusan di situ. Tapi aku ditarik dan dipukuli. Ada 3 orang kami termasuk pemilik lahan tersebut dan adiknya. Nah, setelah kami ditarik, setelah aku dipukuli selesai, dilepaskan gitu aja. Loh, Bukan dibawa ke aman. Ya, disitulah aku langsung konferensi pers lagi buat statement. Aku sudah dipukuli sebelum ada bacaan putusan. Bahkan konferensi pers aku yang viral kemarin itu baru pembacaan putusan. wah, Berarti belum bisa belum bisa. Seharusnya belum bisa dieksekusi dong, belum bisa down. Tapi aku dipukuli dulu. Nah, setelah selesai baru ditangkap, itulah kami dibawa ke Mapolres. Mapolres Medan ya. Mapolres Medan sampai jam dini hari lah kita baru dibebaskan dengan nggak tahu dengan apa. Ujungnya kita melakukan perdamaian. Udah, kita nandatangani damai di kedua belah pihak katanya. Kita nggak tahu juga, ada polisi katanya dipukuli segala macam. Oke, kita nggak ada masalah di sana. Karena memang kalau memang untuk baik. Tapi yang jadi persoalan adalah pemberi perintah untuk memukuliku. Sampai sekarang nggak ada yang apa-apain. Menjabat. Dia masih jabat. Wah, Jangan-jangan kayak Sulawesi Tengah lagi juga malah dipromosiin lagi. Bisa jadi. Bisa jadi seperti inilah carut marut bangsa ini tentang penerapan hukum. Seharusnya aparat itu melakukan tindakan yang benar, bukan berdiri sebelah melihat rasa keadilan yang mana. Lihat dong Tribarata mengayomi, melayani. Di mana itu semua? Di mana letak itu semua? Nah, ditambah lagi kita kembali ke kasus yang dia bilang Sulawesi Tengah. Gitu banyaknya permasalahan-permasalahan, bahkan yang aku tadi yang tangkap yang sudah ingkrah loh putusan pengadilan untuk ditahan, malah dipromosikan naik jabatan. Ini kan gila namanya. Ini negara sudah gila. Negara sudah dikuasai oleh para bajingan-bajingan, bangsat-bangsat yang mencoba mencari keuntungan dari sini. Negara dirampok dengan atas nama regulasi, negara dirampok dengan atas nama jabat. Ini brengsek sudah. Seharusnya kalau memang benar-benar Presiden kita Bapak Insinyur Haji Joko Widodo benar-benar untuk memberantas korupsi, seharusnya korupsi ini hilang. Malah di zaman dia korupsi tumbuh subur. Bahkan yang lebih parah lagi, masih ingat dong laporan Bang Ubedia Badrun ke KPK yang melaporkan 2 anaknya. Nah, ini juga nggak jelas. Berarti dengan kata lain, korupsi kita sudah tumbuh subur. Di zaman Jokowi Widodo makin subur. Jadi bagaimana kita mengurai masalah bangsa ini ketika kejahatan itu berada di istana? Bagaimana kita mengurai masalah di bangsa ini kalau kejahatan itu dipelihara oleh istana? Karena negara, kalau memang istana tidak memelihara kejahatan ini, itu sudah dibersihkan. Tapi karena istana memelihara kejahatan, maka itu dibiarkan. Sehingga orang-orang melakukan kejahatan itu malah dipromosikan. Ini kan brengsek namanya. Maka sudah sepatutnya lah kita sebagai rakyat yang sadar bergerak bersama dalam momentum yang sama. Kita paksa Jokowi untuk merapikan negara ini atau dia turun dari jabatannya. Kalau tidak mampu. Jadi jangan, kalau nggak mampu jangan dong sok-sok. Ini malah minta 3 periode. Gila. Periodenya nggak berhenti lagi. Makanya kita bilang, apalagi sekarang kita lihat, pernah kan kejadian perintah presiden, karena apa yang diucapkan presiden adalah perintah secara lisan. Ya, perintah bisa direvisi oleh menteri.
Iya, iya. Terus di mana marwah seorang presiden? Iya, iya, iya. Kalau menteri bisa merevisi Iya, iya, iya. Dan itu terjadi beberapa kali. berkali-kali. Makanya ya aku bilang, aku lebih percaya kalau saat ini Luhut yang ngomong dibanding Jokowi. Oh begitu. Kalau masalah pengentasan dan lain-lain, kalau Luhut yang ngomong itu pasti barang tuh ada. Iya, iya, iya. Tapi kalau Jokowi yang ngomong, alau alam. Mungkin dari aku itu aja, Bang. Oke, baik Niko. Jadi itu tuh kesimpulannya tuh dari pembicaraan daripada Bung Niko, bahwa jika Presiden Jokowi tidak mampu membenahi kondisi bangsa saat ini, mampu mengangkat kembali harkat martabat buruh dan rakyat Indonesia, dalam ini harus ada etikat baik untuk mencabut undang-undang Omnibus Law, maka ya seharusnya Pak Jokowi legowo, mundur saja. Minta Jokowi untuk turun aja dari jabatannya, karena sudah tidak mampu lagi membenahi, bukan malah minta 3 periode. Ini kan sangat tidak logik gitu loh, tidak logis loh gitu loh. Ketika suatu hal Anda sudah dianggap tidak mampu oleh rakyat, malah Anda masih menggunakan buzzer-buzzer untuk memuji-muji prestasi Anda, padahal kalau memang Anda berprestasi, di mana-mana rakyat tidak bergejolak. Ini semua di mana-mana bergejolak, di mana-mana ribut, ya kan? Malah bilang prestasi, aduh prestasinya bikin ribut dong kalau gitu kan. Nah ini kita kembali lagi ke Kang Aceh. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi sekaligus ini mungkin closingnya. Ya, makasih banyak ini Pak Pres. Ya. Jadi sesungguhnya begini, negara ini kan ada struktur, Ya. ada eksekutif, ada legislatif, Ada yudikatif. ada yudikatif. Artinya ini perangkat negara ini sudah diatur oleh undang-undang. Hanya saja ada beberapa item yang saya maksud tadi itu tidak berjalan. Seperti contoh, legislatif itu salah satu bagian daripada negara. Yang jadi pertanyaan kemudian, di mana sebetulnya wakil-wakil rakyat dari daerah, kabupaten, kota, provinsi itu yang ada di pusat? Di mana kerja-kerja mereka? Terhadap fungsi pengawasan mereka selama ini terhadap kerja-kerja dapur presiden. Ini harusnya kan bisa ditegur, ya kan? Melalui pansus kah atau apa? Pemanggilan terhadap presiden untuk menyampaikan berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di daerah. Ya. Fungsi pengawasan melekat di sana. Tapi hari ini tidak ada anggota DPR RI yang berbicara lantang berkaitan dengan hak-hak yang selama ini hilang. Ya. Nah, sementara yang mengetahui soal hak-hak rakyat itu, di mana satu lembaga legislatif itu, uang rakyat yang ada di sana, yang harus disampaikan, yang dibahas di situ, yang melahirkan perda-perda, pergubnya ada di situ. Tapi fungsi mereka di mana hari ini? Olehnya, saya berharap pada seluruh rakyat Indonesia ini, khususnya di Sulawesi Tengah, pilih orang-orang yang berbuat, yang ingin menyelamatkan bangsa ini. Jangan hanya melihat karena kedekatan, karena uang, tapi dilihat kemampuan orang yang punya kemampuan dalam hal bagaimana membangun negeri kita, menyelamatkan bangsa kita. Itu jadi soal, Pak. Jadi saya melihat di sini, legislatif tidak berjalan. Bahkan legislatif pun ikut terlibat di dalam. Contoh tadi, lucu kan? Ada anggaran 2 miliar kabupaten sebagai dana penyertaan itu. Kemudian itu anggaran APBN itu 20 miliar totalnya, jadi anggarannya total 22 miliar pengadaan jamban. Lucu itu jamban. Boleh tanya di daerah saya di Kabupaten Tojo Una sana, Pak. Anggota legislatif yang posting, sementara dia badan anggaran di dalam. Lucu. Dia meludahi diri sendiri dia. Ya kan? Kan lucu dia mengekspos. Dia yang bikin, dia ekspos. Dia juga yang Jadi kan lucu ini. Marwah lembaganya sendiri ya. Ini kan sangat tidak mengerti saya ini bangsa seperti apa. Pembagiannya kurang. Nah, kalau saya lihat begini, ada tekanan politik. Ada tekanan. Kalau kita tidak bicara persoalan politik, fungsi Anda sebagai legislatif dong. Anda sampaikan dong. Ini tidak layak untuk dia sampaikan ke publik karena Anda yang membahas anggaran. Dan faktanya hari ini pengadaan jamban itu 22 miliar tidak berlaku, tidak berfungsi sama sekali. Kan lucu itu. Bapak seorang manusia sehat, Pak. Orang gila aja nggak berani berak kayak begitu, Pak. Ini nggak ada tembok, nggak ada dinding, nggak ada lubang. Aku punya bukti itu. Lucu kan? Jadi ini memang apa ini? Anggota DPR kita itu, dia ketika dia mencalonkan lewat partai politik. Tapi ketika dia sudah menjadi anggota legislatif, dia sudah milik rakyat, bukan milik partai politik. Ini akan berdampak pada partai, Pak. Partai pengusung dari awal berdampak ini, Pak. Kenapa? Bukan saya bilang partai ya. Tapi ada partai-partai yang anggota legislatifnya tidak bisa berbuat apa-apa. Rakyat tahu itu, rakyat lihat itu. Ternyata Anda dari partai ini ya. Wah, ternyata Anda ini berdampak terhadap partai. Nah, ini juga harus edukasi juga buat rakyat. Jangan sampai nanti udah tahu kelakuannya kayak begini, masih aja dipilih gara-gara dikasih 100, 200, 300 ribu.
satu suara, mau aja lagi. Itu makanya, jadi jangan jual hak politik Anda sebagai Ya. rakyat. Karena hak politik itu adalah hati nurani yang tidak bisa dinilai dengan uang. Beginilah jadinya ketika hak suara Anda juga, itu Anda perjualbelikan. Nah akhirnya gitu deh. Ya kan? Yang dipilih karena uang, otomatis kerjanya cari uang. Nah, supaya setelah cari uang, dia pelihara uang, dia bikin ternak uang. Ya. Nah akhirnya yang jadi korban semua itu kembali lagi pada rakyat. Saya kira begini Pak Pres, Ya, saya tambahkan gimana? sedikit. Silakan. Jadi berkaitan dengan undang-undang, Ya. ya, itu kan masuk dalam undang-undang money politik. Ya. Undang-undang melarang itu yang membuat DPRD juga kok. Iya, iya, iya. Kok masa money politik nampak di permukaan ini, dibagi-bagi uang Iya, untuk iya. pilih saya? Loh gimana tuh? Ya gimana, karena Bawaslu-nya juga nggak Nah, itu berfungsi, lagi. penegakan hukumnya juga nggak jalan. Penyelenggara negara kan Bawaslu. Sampai Kasus Julhas kemarin Iya, bagi-bagi minyak goreng. banyak minyak goreng. Nah, alasan kan dikemas-kemas aja begitu kan. Rakyat harus cerdas hari Dia ini. sebagai ketua umum PAN, ya nggak bisa begitu ketika Padahal dia menteri loh. Padahal Anda Oh. menteri, makanya di sini jangan apalagi ini ketua umum parpol jangan jadi menteri, karena biar bagaimanapun Anda bertindak sebagai menteri, di sisi lain jabatan Anda sebagai ketua umum partai itu melekat juga di situ. Nggak bisa maunya saya berarti itu kan hanya retorika saja, Ya, gitu kan. retorika. Rakyat ini udah capek lah berretorika. Ya, Itu ada bukti saya akan kejar itu Iya, Donggala. iya. Nyata itu Donggala, lagi. Pak. Ya. Jadi Hanya satu kegiatan yang bermasalah di sana. Banyak, saya tahu itu. nah, sekarang apa pesan dari Bung Aceng kepada masyarakat Sulawesi Tengah dan kepada seluruh aparat? Silakan. Terima kasih. 1 menit. Saya pikir begini, pesan-pesan saya itu yang berbobot. Ya, Jangan Anda memilih karena duit. ya, Anda ingat saudara-saudaramu, ingat generasimu ke Iya, depan. iya. Mau jadi apa bangsa kalian ini? Iya. Mau jadi apa sultan yang begitu kaya? Iya, iya. Apakah kalian mau jadi tamu di kampung sendiri? Iya. Yang hari ini kelihatan Iya. kita jadi budak di kampung kita sendiri, Wah. dikuasai oleh negara lain, Pak. Itu fakta. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bung Oke, Aceng ya. makasih. Nah, sekarang Bung Niko untuk closing statement-nya silakan. Kalau Kalau seluruh pemirsa baik dalam dan luar negeri. kalau pesan-pesanku kepada rakyat Indonesia, mulailah kalian mengorganisir diri. Mulailah membangun front-front perlawanan. Mulailah bersuara dengan lantang karena negeri kita sudah tidak baik-baik saja. Saudaraku, negeri kita sedang kronis karena penjajahan gaya baru sudah dimulai. Kalau dulu penjajahan mengirimkan tenaganya, mengirimkan pasukannya untuk menjajah kita. Kalau sekarang penjajahan gaya baru cukup investasi, kirimkan namanya ini, baru masukkan tenaga kerjanya. Kan gitu. Maka bangsa kita sampai ke luar negeri mencari pekerjaan karena sempitnya lapangan kerja di negara ini. Tapi sialnya para pembuat kebijakan di negara kita malah membiarkan eksodus para pengangguran dari luar negeri masuk ke negara kita. Kan anjing kayak gini, brengsek kayak gini. Maka dari itu, mulailah kita bersuara dengan lantang. Katakan kebenaran walau kebenaran itu menyakitkan. Katakan, teriakkan keadilan walaupun itu kecil kemungkinan. Mulai dari sekarang kita bersuara. Karena apa? Karena ini untuk generasi setelah kita. Di zaman kita hari ini sudah sangat babak belur, apalagi generasi setelah kita. Inilah yang harus kita terus rawat, spirit-spirit perlawanan ini. Dan kepadamu para aparat penegak hukum, kalian itu berasal dari rakyat, digaji oleh rakyat, dibiayai dan difasilitasi oleh rakyat. Jadi jangan perlakukan rakyat sebagai musuh kalian. Karena apa, setelah pensiun kalian jadi rakyat kembali kok. Jabatannya hanya sementara kok. Mulailah kalian menyadarkan diri kalian. Institusi kalian selamatkan dari para jahanam yang mencoba-coba menghancurkan institusi kalian. Mulai untuk memberapikan diri masing-masing. Dan kepadamu Presiden Republik Indonesia Haji Insinyur Joko Widodo, tolong selesaikan masalah bangsa ini. Jika Anda tak mampu, Anda tak layak lagi dan tidak bisa lagi berbuat apa-apa, mundur. Kalau mundur Anda, saya lebih hormat kepada Anda. Kalau mundur Anda, jangan takut, banyak yang siap menggantikan. Kalau nggak ada yang mau gantikan, aku nih yang gantikan. Dengan gampang aku rubah ini semua.
Itu loh, Pak Jokowi. Lebih baik Anda mundur secara terhormat daripada nanti kemarahan rakyat kayak Sri Lanka dipaksa mundur. Ingat, sebentar lagi kemarahan ini sudah di ubun-ubun kepala, tinggal memuncak aja nih. Tapi kalau masih seperti ini juga, maka jangan salahkan rakyat ketika api revolusi benar-benar membakar seisi negeri ini. Salam dari saya, Niko Silalahi. Oke, terima kasih para pemirsa dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Itulah tadi informasi, pendapat, pandangan, analisis daripada kawan-kawan kita yang hadir ini. Semua aktivis-aktivis senior, aktivis dari Sulawesi Tengah, Bung Aceh Lahai, ya kan, Bung Niko Silalahi, Presiden RM, itu sudah menyampaikan bahwa kembalilah kepada kesadaran rakyat Indonesia. Bangsa ini rusak bukan cuma akibat kebodohan masyarakat kita, tapi di lingkungan kita, di sekitar kita itu banyak munafikun, fasikun. Ini yang bikin azab Allah itu turun. Azab Allah itu yang melahirkan pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang kerjanya hanya menipu rakyatnya, ya kan? Itu jelas. Sehingga yang dikorbankan selalu pasti adalah rakyat. Dan tapi pejabat ini juga tidak bisa berdiri sendiri, pasti dia dibantu oleh ante-antengnya. Nah, ante-antengnya inilah yang termasuk kaum-kaum fasikun, munafikun yang merusak bangsa ini. Sehingga asap itu Allah semua kita kena. Maka dari itu kita yang sadar, kita yang cerdas, ayo kita sama-sama bangkit membangun sebuah perlawanan rakyat agar negara ini kembali berdaulat. Rakyat bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, bukan seperti saat ini menjadi budak di negeri sendiri, seperti ayam mati di lumbung padi. Ini ngeri-ngeri sedap. Dan makin ke sini tenaga-tenaga agresivitas daripada investor yang mendatangkan tenaga kerja asingnya itu menggerus tenaga kerja pribumi yang sudah seharusnya menjadi tugas negara, memberikan mereka pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak, upah yang layak untuk keluarganya. Tapi negara hari ini abai, dan banyak kejadian-kejadian yang aneh-aneh tadi, sehingga terlihat sudah institusi eksekutif, legislatif maupun yudikatif semuanya sudah tidak ada yang pro rakyat. Bahkan terang-terangan, terang benderang merampok uang rakyat dengan berbagai macam dalih dan dalil, ya kan, atas nama konstitusi, atas nama regulasi, atas nama jabatan. Mereka gunakan itu semua untuk merampok kekayaan negara ini yang seharusnya peruntukan untuk rakyat, ternyata hanya untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Jadi kawan-kawan dimanapun berada, seluruh aktivis, ayo mari kita satukan gerakan kita. Ingat, perjuangan itu adalah pelaksanaan kata-kata. Mundur adalah pengkhianatan. Diam tertindas atau bangkit melawan, itu semua pilihan hidup kita, ya kan? Nah, jadi tetap semangat, karena ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Demikian podcast kita kali ini, semoga bermanfaat. Berapa ini, Arya? Sekarang tanggal 11 Agustus 2020. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.